Yo, what's up para bujang sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, pada video kali ini, admin Bujang mau membahas tentang siapa saja yang bisa mengangkat palu dari Dewa Petir ini, yaitu Mjolnir. Seperti yang kita tahu bahwa Mjolnir ini telah disetting oleh Odin agar yang bisa mengangkatnya itu cuma orang-orang yang dianggap layak saja. Nah, siapa saja orang-orang yang dianggap layak tersebut? Oke, tanpa basa-basi kita mulai saja videonya. Nomor 10, Vision. Vision adalah android yang lahir dari badan vibranium dengan inti Mindstone. Awalnya, Vision ini diciptakan untuk menjadi tubuh bagi Ultron, namun hal ini dapat digagalkan oleh Avengers. Kemudian, tubuh ini diisi dengan AI-nya Iron Man dan sedikit sengatan listrik dari Thor. Maka lahirlah Vision ini. Saat baru berusia bocil, Vision ini dapat dengan mudah mengangkat Mjolnir. Bahkan hal ini membuat para anggota Avengers lainnya menjadi tercengang. Namun ya, mungkin Vision bisa mengangkat Mjolnir ini karena dia bukanlah makhluk hidup. Ya, ibarat saat Mjolnir diangkat oleh gantungan baju gitu. Hal ini mungkin saja menjadi alasan karena saat kita lihat Vision ini mengangkat Mjolnir, dia cuma sekedar mengangkatnya, namun tidak menggunakan kekuatan seperti Thor. Atau alasan lainnya karena Vision ini masih bocil polos, yang baru lahir sehingga masih suci gitu. Nomor 9, Silver Surfer. Di masa depan yang sangat jauh, Thanos berhasil menaklukkan semua yang bisa dia taklukkan di alam semesta Marvel. Kemudian datanglah sesosok pria bugil yang menantangnya untuk baku hantam. Dan ya, pria bugil ini adalah Silver Surfer yang sudah berganti skin menjadi hitam dan juga disebut sebagai The Fallen One. Silver Surfer ini berlatih jutaan tahun hanya untuk bisa dianggap layak dan bisa mengangkat palu Mjolnir ini. Setelah mendapatkan kekuatan yang luar biasa, Silver Surfer pun langsung menantang Thanos dan memulai baku hantamnya dengan kolektor batu akik favorit kita ini. Namun ya, meskipun sudah berlatih jutaan tahun dan mendapatkan kekuatan dari Mjolnir, ujung-ujungnya Silver Surfer ini kalah juga melawan kolektor batu akik kosmik ini. Nomor 8, Awesome Android. Awesome Android aka Avison Andy ini merupakan robot yang diciptakan oleh The Mad Thinker. Robot ini memiliki kekuatan untuk meniru kekuatan targetnya. Awalnya, robot berkepala kotak ini digunakan oleh The Mad Thinker untuk melawan para superhero seperti Fantastic Four, X-Men, dan Avengers. Nah, pada suatu ketika, Awesome Android ini meniru Thor dan mendapatkan kelayakan dari Thor untuk mengangkat Mjolnir. Namun dengan meniru kelayakan Thor, makhluk berkepala kotak ini pun berubah menjadi baik dan berbalik melawan penciptanya sendiri, yaitu The Mad Thinker. Nomor 7, Jane Foster. Thor yang berada di bulan sedang kesusahan mengangkat palunya ini karena dirinya sudah menjadi tidak layak lagi setelah dibisiki sesuatu oleh Nick Fury. Karena perkakas kosmiknya ini sudah tidak mau lagi diangkat oleh dirinya, maka Thor meninggalkan Mjolnir ini tertancap di bulan. Saat Jane Foster ini kebetulan kedatangan bulan, maksudnya lewat dekat bulan, Jane ini mendengar suara panggilan dari Mjolnir ini. Jane pun mampir ke bulan dan mengangkat Mjolnir ini. Ternyata, Jane dianggap layak oleh Mjolnir dan Jane pun memperoleh kekuatan super layaknya Thor. Penampilannya pun ikut berubah dan kanker yang sebelumnya menggerogoti tubuh Jane ini juga ikut menghilang saat dia berubah menjadi Dewi Petir. Namun saat Jane kembali berubah ke bentuk manusianya, kanker yang ada di dalam tubuhnya tidak menghilang, namun malah semakin parah. Dan sampai pada suatu ketika, di mana Jane berubah sekali lagi menjadi Dewi Petir, maka dia harus menjadi Dewi Petir untuk selamanya, atau mati saat berubah kembali menjadi manusia. Nah, di saat itu juga ada musuh yang sangat kuat menyerang para Asgardian. Demi menyelamatkan para Asgardian ini, Jane pun memutuskan untuk berubah menjadi Dewi Petir dan melemparkan musuhnya ini bersama Mjolnir ke dalam matahari, sehingga musuh beserta palu kosmik ini pun hancur. Dengan hancurnya Mjolnir, tentu Jane kembali berubah menjadi manusia, dan Jane pun tewas. Namun jangan khawatir, ujung-ujungnya Jane ini hidup lagi berkat kekuatan dari Thor dan Odin yang menyeret paksa jiwa Jane ini dari gerbang pahala kembali ke tubuh aslinya. Nomor 6, Red Hulk. Jenderal Thunderbolt Ross adalah orang yang bisa dibilang terobsesi untuk mengalahkan Hulk.
Jenderal Thunderbolt Ross ini menjalin kerjasama dengan organisasi penjahat, di mana di sini dia dibombardir menggunakan alat yang mengeluarkan radiasi gamma dari Bruce Banner dan sedikit bumbu-bumbu sinar kosmik. Setelah menerima radiasi gamma dan sinar kosmik ini, Jenderal Thunderbolt Ross ini berubah menjadi Red Hulk. Nah, pada saat Red Hulk ini baku hantam dengan Hulk, Thor yang ikut campur dalam perbaku hantaman ini pun malah menjadi samsak tinju bagi Red Hulk. Awalnya Thor menghajar Red Hulk ini menggunakan Mjolnir dan energi petirnya. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap Red Hulk. Dan dengan menggunakan momentum dari Mjolnir, Red Hulk membawa Thor meluncur ke luar angkasa. Nah, karena di luar angkasa tidak ada gravitasi, maka berat dari Mjolnir ini menjadi tidak berarti apa-apa. Sehingga Red Hulk bisa mengangkat Mjolnir ini dan menggunakannya untuk menghajar Thor. Setelah puas menghajar Thor, Red Hulk melemparkan Mjolnir ini beserta Thor ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Nomor 5. Beta Ray Bill. Alien reptil setengah mesin ini berasal dari sebuah planet yang sangat jauh. Namun planet asalnya telah dimusnahkan oleh iblis api. Nah, saat dia dan rasnya yang tersisa ini mencoba untuk mencari planet baru, kapal angkasa dari Beta Ray Bill ini masuk ke orbit bumi. Thor yang memeriksa pesawat itu pun dianggap ancaman oleh sistem pertahanan kapal. Dan Thor pun diserang oleh pesawat luar angkasa ini. Namun ya, Thor dengan gampang menghadapi pesawat luar angkasa ini. Nah, karena tidak berhasil menghentikan Thor, pesawat luar angkasa ini pun membangunkan Beta Ray Bill yang sedang tertidur di dalam pesawat itu. Dan baku hantam antara Beta Ray Bill pun melawan Thor tidak terelakkan. Adu mekanik antar mereka ini berlangsung dengan sengit. Beta Ray Bill bisa menyeimbangi kekuatan dari Thor. Dan saat Thor kehilangan kendali atas kekuatannya dan berubah kembali menjadi bentuk manusia normal, palu Mjolnir ini juga ikut berubah menjadi tongkat. Lalu Beta Ray Bill ini tanpa sengaja mengambil tongkat ini dan mengangkatnya. Ternyata kadal luar angkasa ini dianggap layak oleh Mjolnir dan memperoleh kekuatan layaknya Thor. Namun ya, singkat cerita, Mjolnir diserahkan kembali kepada Thor. Dan Beta Ray Bill ini diberikan senjata baru, yaitu Stormbreaker. Nomor 4. Loki. Ya, saudara tiri dari Thor ini bisa mengangkat Mjolnir. Bukan Loki yang ini, tapi Loki yang ini. Di dalam komik, saat Red Skull membuat para karakter bertukar peran di mana yang baik menjadi jahat dan jahat menjadi baik, di sini Thor menjadi jahat, sedangkan Loki menjadi baik dan layak untuk mengangkat Mjolnir ini. Namun untuk Loki versi MCU atau untuk komik lainnya, ya Loki belum bisa dianggap layak untuk mengangkat Mjolnir. Nomor 3. Captain America. Saat di film Avengers Endgame, kita diperlihatkan pertarungan para perkumpulan superhero ini melawan alien ungu kolektor batu akik favorit kita ini. Nah, di sini saat Thor versi hamil 9 bulan ini hampir tewas di tangan Thanos, namun tiba-tiba dia diselamatkan oleh Captain America yang dengan mengejutkannya bisa mengangkat Mjolnir. Tentu hal ini membuktikan bahwa Captain America ini adalah orang yang dianggap layak oleh Mjolnir. Tapi ya, hal ini tidak terlalu mengejutkan, karena di film sebelumnya di Age of Ultron, kita telah diberi bocoran kalau Captain America ini bisa menggerakkan Mjolnir. Dilihat dari kepribadiannya yang sudah sangat menunjukkan pahlawan sejati dan berhati baik, tentu tidak mengherankan jika Captain America ini layak mengangkat Mjolnir. Nomor 2. Magneto. Siapa sangka musuh bebuyutan dari X-Men ini bisa mengangkat palu saktinya si Thor ini. Namun ya, Magneto mengangkat Mjolnir ini bukan berarti dia layak dan berhati suci. Tapi Magneto bisa mengangkat Mjolnir berkat kekuatannya yang bisa mengendalikan logam. Ditambah lagi, Mjolnir yang dia angkat ini adalah Mjolnir tanpa mantra, yang membuat penggunanya harus dianggap layak dulu untuk bisa mengangkatnya. Di dalam komik, Magneto yang sangat sedih setelah anak-anaknya tewas, menggunakan kekuatannya untuk mengangkat Mjolnir. Magneto menggunakan Mjolnir ini untuk mengubah kutub magnetik bumi. Hal ini menyebabkan bencana alam yang mengerikan yang melanda seantero planet, seperti hujan yang menyebabkan banjir, gelombang tsunami, dan cuaca ekstrim yang bisa membuat orang menjadi beku. Nomor 1. Superman. Tunggu dulu, ini karakter dari DC kenapa nongol di list ini, Jer? Ya, Marvel dan DC pernah melakukan crossover yang membuat berbagai karakter bisa saling bertemu. Dalam suatu cerita, para superhero dari Marvel dan DC ini menghadapi penjahat yang sangat kuat.
Penjahat ini bernama Krona yang hobinya itu menghancurkan banyak alam semesta. Di saat keadaan sedang tidak menguntungkan dan harapan untuk menang sudah sangat tipis, Thor dengan sukarela meminjamkan Mjolnirnya kepada Superman untuk menghadapi Krona ini. Dan tentu saja Superman di sini bisa mengangkat Mjolnir. Ya, Superman itu kalau dilihat dari kisah hidupnya, dari bocil itu memang sudah sangat identik dengan titel pahlawan yang naif dan baik hati. Tidak mengherankan jika Superman ini bisa mengangkat perkakas kosmik ini. Namun, banyak fans Marvel beranggapan bahwa Superman ini bisa mengangkat Mjolnir karena audiens sengaja membuat Mjolnir bisa diangkat oleh Superman ini. Tidak cuma Mjolnir, Superman juga menggunakan tameng Captain America untuk menghadapi Krona ini. Dan ya, gue juga heran kenapa tameng sekecil ini bisa berguna untuk melawan makhluk yang bisa menghancurkan alam semesta. Oh iya, sebenarnya selain Superman, ada karakter DC lain yang juga bisa mengangkat Mjolnir, yaitu Wonder Woman. Dan ya, sekian dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe ke channel ini biar admin Bujang semakin semangat bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.